Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini saya sendiri dan Pratama dengan NPM 23008 dari kelas E akan membahas tentang perbandingan sistem hukum pidana, common law, dan civil law, serta bagaimana perbedaan tersebut berimplikasi terhadap reformasi KUHP Indonesia, khususnya KUHP baru tahun 2023 yang sudah berlaku sekarang 2026. Topik ini penting karena KUHP tidak hanya sekadar kumpulan pasal pidana, tetapi mencerminkan cara negara memandang keadilan, kewenangan hakim, dan pelindungan hak warga negara dengan memahami perbandingan dua sistem hukum besar di dunia ini. Kita bisa melihat mengapa KUHP Indonesia sekarang mengalami perubahan paradigma. Baik dari pertama pendahuluan, civil law dan common law adalah dua sistem hukum yang paling berpengaruh di dunia. Civil law bertumpu pada undang-undang tertulis, common law bertumpu pada putusan hakim dan presiden. Di Indonesia sendiri, secara historis menganut civil law karena pengaruh kolonial Belanda. Akibatnya, hukum pidana kita sangat menekankan kepastian hukum tetapi seringkali kurang responsif terhadap perubahan nasional. Dalam masyarakat modern, muncul kejahatan baru, konflik sosial baru, dan tuntutan keadilan yang tidak selalu bisa dijawab secara kaku oleh undang-undang. Inilah yang menjadi latar belakang reformasi KUHP 2023 yang mencoba menggabungkan unsur kepastian hukum dan fleksibilitas penegakan hukum. Selanjutnya ada perbedaan fundamental antara common law dan civil law. Perbedaan utama antara common law dan civil law dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama, sumber hukum. Dalam civil law, undang-undang adalah sumber hukum utama hakim yang menerapkan aturan yang sudah ada. Sebaliknya, dalam common law, putusan hakim sebelumnya menjadi rujukan yang mengikat sehingga hakim memiliki peran aktif membentuk hukum. Yang kedua, ada proses peradilan pidana. Civil law menggunakan sistem inquisitorial, di mana hakim dan aparat aktif menggali fakta. Sedangkan common law menggunakan sistem adversarial di mana jaksa dan pembela beradu argumentasi dan hakim bertindak netral. Yang terakhir, ada pemidanaan. Dalam common law mengenal pemisahan antara tahap pembuktian dan tahap penjatuhan pidana, sehingga faktor kemanusiaan dan kondisi pelaku dapat dipertimbangkan lebih mendalam. Dalam civil law, biasanya menggabungkan keduanya dalam satu putusan. Selanjutnya ada adopsi unsur common law dalam KUHP baru. Walaupun KUHP 2023 tetap berbasis civil law, terdapat perubahan signifikan pada substansi. KUHP baru memulai mengakui keadilan restoratif, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pemulihan dan rehabilitasi. Pendekatan keadilan restoratif yang banyak berkembang dalam common law menempatkan korban dan pelaku sebagai subjek yang sama-sama diperhatikan. Negara tidak lagi semata-mata menghukum, tetap juga berupaya memulihkan hubungan sosial yang merusak akibat tindak pidana. Selanjutnya ada aspek sistem asing yang relevan diadopsi Indonesia. Indonesia idealnya tidak meniru sepenuhnya common law atau meninggalkan civil law, tetapi mengembangkan model hybrid. Modifikasi tetap diperlukan agar ada kepastian hukum, namun hakim juga perlu diberi ruang interpretasi agar mampu menghadapi kasus-kasus baru yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Penggunaan presiden sebagai referensi kuat dan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, seperti restoratif justice, menjadi instrumen penting agar hukum pidana lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Selanjutnya ada tantangan kultural dan struktural. Reformasi hukum pidana tidak akan berhasil tanpa kesiapan masyarakat dan institusi. Secara kultural, tantangan muncul dari rendahnya literasi hukum, resistensi terhadap perubahan norma pidana, dan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum tertentu. Secara struktural, aparat penegak hukum belum sepenuhnya siap memahami dan menerapkan norma baru. Dari keterbatasan kapasitas, disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi, hambatan nyata dalam implementasi KUHP yang baru. Dan juga yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan common law dan civil law
sangat memengaruhi cara hukum pidana ditegakkan. KUHP 2023 merupakan langkah maju karena mengadopsi pendekatan hybrid yang mencoba menggabungkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Namun pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya dengan mengganti undang-undang, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen negara, kesiapan aparat penegak hukum, serta penerimaan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan adalah dengan demikian reformasi KUHP bukan sekadar perubahan norma, tetapi perubahan cara berpikir tentang keadilan pidana di Indonesia. Ya, dengan pemaparan yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.